Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan fikih siasat dan teori-teori kenegaraan dalam Islam. Saya sendiri Zeki Mestolirawan dan ada Silatul Ailah serta ada Andi Nur Zaitun Aksan. Untuk yang pertama kepada saudari Silatul Ailah, silakan menjelaskan. Baik. Pertama kita akan menjelaskan mengenai kata fikih siasa itu sendiri. Secara etimologis, kata fikih siasa itu berasal dari bahasa Arab al-fiqhu siyasi yang berasal dari takdir idhofi atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan yang kedua adalah asyasi. Kata fikih secara bahasa adalah faham. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar atau jaren dari tasrifan kata faqih yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan kata siasah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari sasa yasusu siasatun yang artinya yaitu mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Di samping dari arti kata tersebut, kata siasah juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sasa bersinonim dengan kata dabbaro yang artinya mengatur, atau to lead, memimpin, to govern, memerintah, police government, kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan pengertian fikih siasah secara terminologis ini memiliki beberapa pendapat dari pakar ulama atau dari para yuris Islam. Yang pertama ada pendapat menurut Ibnu Mansur, yaitu ahli bahasa di Mesir. Siasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Al-Maqrizi menyatakan siasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasroh di awalnya sehingga dibaca siasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Genghis Khan yang berjudul Ilyasah yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, siasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, siasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan, dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dalam redaksi yang berbeda, Hussein Fauzi Al-Najjar mendefinisikan siasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Lanjut. Dari beberapa pengertian fikih siasah yang sudah disampaikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fikih siasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudorotan. Lanjut. Selain itu, ada pengertian lain yaitu mengenai siasah syar'iyah. Adapun yang dimaksud dengan siasah syar'iyah ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nas secara terperinci baik dari Al-Quran sendiri maupun As-Sunnah. Next. Nah, selanjutnya mengenai objek pembahasan fikih siasah sendiri. Objek pembahasan fikih siasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, terus lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern dalam suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara lain dalam berbagai bidang kehidupan. Secara garis besar, maka objeknya menjadi pertama, peraturan dan perundang-undangan, yang kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan yang ketiga hubungan antar penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Nah,
Selanjutnya yaitu terkait dengan metode pembahasan fikih siasah. Metode yang digunakan dalam membahas fikih siasah ini tidak berbeda dengan metode yang digunakan secara umum. Metode yang digunakannya yaitu pertama ada al-ijma. Ijma merupakan kesepakatan atau konsensus para fuqaha atau ahli fikih dalam suatu kasus. Terus ada kias yang digunakan mencari al-makna atau ilat hukum. Terus ada al-maslahah al-mursalah, ada pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat. Terus ada sat az-zariyah dan fat az-zariyah, yaitu upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan, dan fat zariyah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Terus ada al-adah, yaitu urf atau adat kebiasaan. Terus ada al-istihsan, yaitu berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Terus ada kaidah-kaidah kuliah fiqhiyah, yaitu teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksana fikih siasah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup fikih siasah ini. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fikih siasah. Di antaranya ada yang menetapkan 5 bidang, namun ada pula menetapkan kepada 4 atau 3 pembahasan. Bahkan sebagian ulama membagi ruang lingkup kebijakan fikih siasah ini menjadi 8 bidang. Yang pertama itu, menurut ulama Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fikih siasahnya, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fikih siasah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau siasah dusturiyah. Terus yang kedua ada ekonomi dan militer, siasah maliyah. Terus yang ketiga ada peradilan, siasah sa'daiyah. Terus ada hukum perang, siasah harbiyah. Dan yang terakhir ada administrasi negara, siasah idariyah. Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyah, siasah atau ruang lingkup siasah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada siasah qadla'iyah, yaitu peradilan, siasah idariyah, yaitu administrasi negara, siasah maliyah, yaitu moneter, siasah dauliyah atau siasah kharijiyah, yaitu hubungan internasional. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, ruang lingkup fikih siasah ini dibagi hanya menjadi 3, yaitu pertama siasah qadla'iyah, yaitu peradilan, siasah dauliyah, hubungan internasional, dan siasah maliyah, keuangan negara. Nah, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, yaitu TM Hasbi, memberikan penjelasan bahwa ruang lingkup fikih siasah itu menjadi 8 bidang. Yang pertama itu ada siasah dusturiyah syar'iyah, yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Terus ada siasah tasri'iyah syar'iyah, yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum. Terus siasah qadla'iyah syar'iyah, yaitu kebijaksanaan peradilan. Terus ada siasah maliyah syar'iyah, kebijaksanaan ekonomi dan moneter. Siasah idariyah syar'iyah, kebijaksanaan administrasi negara. Siasah dauliyah atau siasah kharijiyah syar'iyah, kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional. Terus siasah tanfiziyah syar'iyah, politik pelaksanaan undang-undang. Dan yang terakhir itu ada siasah harbiyah syar'iyah, yaitu politik peperangan. Selanjutnya. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan dari para ulama mengenai ruang lingkup fikih siasah, maka dapat ditarik mengenai ruang lingkup ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada politik perundang-undangan atau al-siyasah al-dusturiyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum tasri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan, qadla'iyah, dan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Selanjutnya yang kedua ada politik luar negeri atau siasah al-kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non-muslim, al-siyasah al-du'ali al-am, atau disebut juga dengan hubungan internasional. Di bagian ini juga ada politik masalah perperangan, siasah harbiyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, terus pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
Terus yang terakhir yaitu politik keuangan dan moneter atau siasah al-maliyah. Permasalahan yang termasuk dalam siasah maliyah ini adalah antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Materi selanjutnya mengenai perkembangan fikih siasah akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fikih siasah, di mana di sini dibagi menjadi 3 fase atau 3 masa di masa Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, dan pasca Khalifah. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad, itu pun dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga, mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Namun dakwah yang dilakukan oleh beliau tidak mudah, karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, diantaranya adalah Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Para pemimpin Quraisy tidak percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat dan lain-lainnya. Banyak cara dan upaya yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, namun selalu gagal baik secara diplomatik dan bujuk rayu maupun tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Karena di Mekah dakwah Nabi Muhammad mendapat rintangan dan tekanan, pada akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk berdakwah di luar Mekah. Namun Taif beliau dicaci, dilempari batu sampai beliau terluka. Hal ini sampai membuat Nabi Muhammad putus asa, sehingga untuk menguatkan hati beliau, Allah mengutus dan mengisra dan mengi'rajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian itu. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam terjadi, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yasrib untuk berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari 2 suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang masuk Islam dalam 3 gelombang. Demikian periode Mekah terjadi. Dalam periode ini Nabi Muhammad mengalami hambatan dan kesulitan dalam dakwah Islamiyah. Dalam periode ini Nabi Muhammad belum terpikir untuk menyusun suatu masyarakat Islam yang teratur, karena perhatian Nabi lebih terfokus pada penanaman teologi atau keimanan masyarakat. Selanjutnya pada periode Madinah, hijrah merupakan titik balik di dalam karir Nabi Muhammad, suatu unsur yang baru dan berbeda mengubah rencana keagamaan Nabi. Di sini beliau memulai apa yang dapat disebut karir agama dan politik. Selama ini Islam merupakan suatu agama yang murni, tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam menjadi satu kesatuan agama dan politik. Nabi mendirikan suatu persaudaraan Islam. Dia berhasil di dalam mendirikan suatu persekutuan menggabungkan kaum kaya dan kaum miskin atas dasar yang sama. Negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara dalam pengertiannya yang sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat pokok pendirian suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, dan undang-undang dasar. Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Rasulullah menjadi kepala pemerintahan karena menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Mengenai kapan penyusunan naskah piagam atau perjanjian tertulis itu dilakukan oleh Nabi tidak pasti mengenai waktu dan tanggalnya. Apakah waktu pertama Hijriyah atau sebelum waktu Perang Badar atau sesudahnya? Menurut Watt, para sejarawan umumnya berpendapat bahwa piagam itu dibuat pada permulaan periode Madinah tahun pertama Hijriyah. Piagam konstitusional Nabi di Madinah merupakan suatu momen yang abadi dari kebijaksanaan politik dan keluarga negaraannya. Sesuatu yang mengagumkan dari wawasan pikiran dan kebijaksanaannya. Piagam ini merupakan yang paling penting dilihat dari pandangan sejarah karena membuka suatu fase baru bagi revolusi Islam.
dengan menambah konstitusi politik terhadap struktur agama Islam. Secara umum, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah, walaupun mereka heterogen kedudukannya sama, masing-masing memiliki kewajiban yang sama pula untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin, bukan saja bagi kaum muslimin, atau muhajirin dan kaum ansor, tetapi seluruh penduduk Madinah. Namun piagam ini akhirnya batal karena pelanggaran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Selanjutnya masuk pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan fikih pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk berbagai macam masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu dan melanjutkan tugas membangun mulia Nabi. Pada masa itu timbul persoalan-persoalan yang tidak timbul di masa Nabi. Oleh karena itu, terdapat beberapa pemecahan masalah yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam hal ini dapat dipandang sebagai fakta siasa. Adanya kelompok masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat hanya wajib dikeluarkan pada waktu Rasul masih hidup, yang telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirim ekspedisi ke perbatasan Syrian di bawah pimpinan Usama untuk membalas pembunuhan ayahnya Zaid dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mut'ah. Prioritas lain yang terlaksana oleh pemerintahan Abu Bakar adalah hilangnya beberapa orang Arab dari ikatan Islam yang lebih dikenal dalam Islam adalah Riddah. Mereka melepas kesetiaan dengan tidak memberikan baiat kepada khalifah yang baru, dan juga mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat oleh Nabi dengan sendirinya batal dan disebabkan oleh kematian Nabi. Salah satu jasa terbesar dalam pemerintahan Abu Bakar adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang pada masa itu masih berserakan dan belum dibukukan dalam satu mushaf. Pada waktu itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dan meninggal dalam peperangan Riddah, sehingga dikhawatirkan penghafal Al-Quran semakin habis. Oleh karena itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar yang saat itu memegang kepala pemerintahan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan atau nas-nas Al-Quran menjadi satu. Selanjutnya berganti pada masa Umar ibn Khattab. Pemerintahan Umar bin Khattab telah memiliki peran dalam sejarah Islam. Masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayah. Setelah penaklukan Irak, Iran, Syria, Palestina, dan Mesir di dalam waktu yang singkat, yaitu selama 10 tahun kekhalifahannya, negara Islam yang masih bayi itu berubah menjadi suatu kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada waktu itu. Akan tetapi kekhalifahan Umar tidak kurang pula mencoloknya dalam pembaharuan pemerintahannya. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang banyak sekali memberikan contoh siasah, diantaranya penerapan biaya impor, dan pada masa itu berlaku atas dasar keseimbangan. Hal ini seimbang dengan biaya impor yang dikenakan negara-negara non-muslim kepada pedagang-pedagang non-muslim. Dalam menjawab Nabi Musa, gubernur menanyakan tentang biaya masuk impor yang harus dikenakan terhadap pedagang non-muslim. Umar bin Khattab yang pertama kali menunjuk seorang hakim untuk mengadili perkara-perkara di bidang harta kekayaan. Dengan demikian, sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan, meski terbatas pada lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang munakahat, Umar menetapkan peraturan bahwa menjatuhkan talak 3 kali bermakna menjatuhkan hukum talak 3. Hal ini disebabkan banyak kaum muslimin menjatuhkan talak 3 secara tergesa-gesa. Dengan keputusan kaum muslimin diharapkan tidak mudah mengucapkan talak 3 sekaligus karena konsekuensinya sangat besar, yaitu jatuhnya ketiga talaknya. Selanjutnya berganti pada masa Utsman bin Affan. Separuh pertama pada pemerintahan Utsman, beliau melanjutkan sukses pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Separuh pemerintahan Utsman bin Affan yang kedua muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam itu sendiri.
Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Jadi dengan tidak tegasnya Utsman dalam pemerintahnya akhirnya tidak mampu membebaskan diri sepenuhnya dari pengaruh keluarga Umayyah yang mengitari dirinya. Dalam literatur politik pada masa pemerintahan Utsman tidak terrealisasi dengan baik. Dalam sejarah, Utsman sering dikatakan sebagai khalifah nepotisme. Pada masa pemerintahan Utsman, wilayah kekuasaan Islam sudah bertambah luas. Oleh karena itu, Utsman perlu mengangkat orang-orang yang dapat dipercaya dan setia terhadap pemerintahan pusat. Utsman bin Affan berusaha menerapkan siasat syariah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Contohnya adalah mempersatukan umat Islam melalui penyalinan Al-Quran dan pada satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Khalifah hanya melarang menggunakan salinan Al-Quran atau mushaf lain demi keselamatan umat. Utsman bin Affan merupakan khalifah pertama yang menentukan lokasi khusus untuk sidang pengadilan. Karena pada masa sebelumnya, proses pengadilan dilakukan di masjid. Ini dijelaskan oleh Taim Hasbi Asyidiki tentang kebijakan Khalifah Utsman tentang status milik unta yang lepas. Selanjutnya bergeser pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi politik bergejolak. Tentu situasi demikian tidak memungkinkan khalifah untuk mengupayakan pengaturan dan pengarahan kehidupan umat secara leluasa. Terjadi peperangan antar muslimin. Sekalipun khalifah telah berusaha mempersatukan umat, namun situasi politik semakin memburuk. Konflik saudara yang dikenal dengan perang Siffin dan perang Jamal pun pecah. Ali bin Abi Thalib terpaksa berperang meskipun ia senantiasa berkeinginan untuk islah dengan sesama muslim. Oleh karena itu, sebelum melakukan perang Jamal, Ali mengirim surat perdamaian dan ia pun menjawab surat-surat dari Muawiyah tidak kurang dari 4 kali. Meskipun kepemimpinannya dihadapkan pada situasi politik yang rawan, namun bukan berarti bahwa Ali tidak membuat kebijakan yang termasuk kategori fikih siasah antara lain urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, dan urusan administrasi peradilan. Selanjutnya bergeser pada masa pasca khalifah. Masa khalifah ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasat pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam secara politik. Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka cenderung radikal dan ekstrim. Dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah, pada masa daulat Bani Abbas barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Memasuki periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada masa 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siasat yang sedikit berbeda dengan pemikir Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Dia hanya menegaskan 2 syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran dan kewajiban atau kekuatan.
Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan syariat Islam. Pemikir Sunni lainnya juga membahas siasat adalah Ibnu Khaldun, dan pemikir Islam lainnya yaitu Syah Waliullah Al-Dahlawi. Memasuki masa modern atau periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa Barat. Hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dan agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikir tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Selanjutnya, masuki pembahasan mengenai teori-teori kenegaraan dalam Islam yang akan dibahas oleh Andi Nurzaitun. Ya, selanjutnya teori-teori kenegaraan dalam Islam. Tata cara menjalankan dan memimpin sebuah negara merupakan aspek yang sangat penting bagi keberadaan sebuah negara. Selain itu, mempelajari pola pikir politik sangat perlu untuk mengetahui ciri-ciri politik sebuah negara. Dalam perkembangan awal sistem ketatanegaraan Islam terdapat 4 pemikiran politik. Yang pertama, pemikiran politik Sunni. Pola pikir politik kaum Sunni biasanya sangat pro terhadap pemerintah yang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Kalangan ulama Sunni pada umumnya melarang rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa, walaupun penguasa tersebut zalim. Kalangan Sunni biasanya menganggap bahwa kekuasaan kepada negara berasal dari Tuhan. Dalam sejarah Islam yang pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai khalifah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat Tuhan. Kekuasaannya adalah mutlak serta harus dipatuhi. Pandangan hampir serupa juga dikemukakan oleh Al-Ghazali. Sumber kekuasaan adalah Tuhan, dan lebih jauh dikatakan bahwa pembentukan negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah syar'i. Menurutnya, mustahil ajaran-ajaran agama dapat terlaksana dengan baik kalau kondisinya tidak mendukung, sedang pendukungnya adalah negara. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa keberadaan kepala negara dibutuhkan umat Islam tidak hanya sekedar menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, tetapi juga untuk menjamin jalannya hukum-hukum Tuhan. Sebagai konsekuensinya, dari kekuasaan kepala negara yang sakral, baik Ibnu Abi Robi, Ibnu Taimiyah mengharamkan umat Islam untuk melakukan pemberontakan terhadap kepala negara meskipun kafir, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Ciri lain pemikiran politik golongan Sunni adalah penekanan mereka terhadap suku Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan ini mereka landasi pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa imam-imam umat Islam harus berasal dari suku Quraisy. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat Quraisy tersebut untuk menjadi kepala negara adalah karena pada masa itu suku Quraisy memiliki wibawah dan kekuatan yang disegani di Jazirah Arab. Oleh karena itu, tidaklah mutlak bahwa kepala negara harus berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, pemikiran politik Syiah. Mengenai kelahiran kelompok ini, banyak sekali aneka ragamnya, salah satunya
Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad telah mendominasikan dalam peraturan politik Islam. Mereka menganggap bahwa yang berhak memegang kekuasaan politik setelah Nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada perkembangan selanjutnya, aliran Syiah ini terpecah menjadi puluhan cabang. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat Imam Ma'sum atau dan perbedaan di dalam menentukan penggantian imam. Dari banyaknya sekte Syiah dapat dikelompokkan menjadi aliran yang moderat, ekstrim, dan antar keduanya. Kelompok moderat umumnya memandang Ali sebagai manusia biasa, sedangkan kelompok ekstrim memperlakukan Ali sebagai nabi yang bahkan lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ali merupakan penjelmaan Tuhan. Yang ketiga adalah pemikiran politik Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah peperangan antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Pengikut Khawarij merupakan suku Arab Badu yang masih sederhana pola pikirnya, sehingga sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap bahwa orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal untuk dibunuh. Sikap picik dan ekstrim ini pula yang membuat mereka terpecah menjadi beberapa sekte. Satu hal yang cukup menarik adalah meskipun mereka cenderung ekstrim dan sulit menerima perbedaan, pandangan mereka cukup maju daripada Sunni maupun Syiah. Berbeda dengan kelompok Sunni dan Syiah, mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Dari pemikiran ini, pengikut Khawarij berpendapat bahwa kekhalifahan bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar'i. Pengangkatan khalifah dan pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia. Khawarij menggunakan syura untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kalau ternyata kepala negara menyimpang dari semestinya, dia dapat diberhentikan atau dibunuh. Pandangan Khawarij yang lebih demokratis ini agaknya bisa dipahami dari sosiologis masyarakat Arab yang mengutamakan syura dalam mengambil keputusan. Mereka ingin menegakkan kembali tradisi syura yang mendapat justifikasi dalam Islam setelah terkubur oleh ambisi politik Muawiyah dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang keempat yaitu Mu'tazilah. Penamaan kelompok Mu'tazilah ini baru terjadi pada saat terjadinya perbedaan antara Wasil ibnu Atah dengan gurunya Hasan al-Basri tentang penilaian orang yang berbuat dosa. Kelompok Mu'tazilah selanjutnya berkembang menjadi sebuah aliran teologi nasional. Akan tetapi, sesuai dengan situasi dan perkembangan, pemikiran Mu'tazilah berpandangan bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena Nas tidak tegas mempermasalahkan untuk membentuk negara. Menambah dalam karangannya melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia, karena kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tokoh mereka, Al-Jabar yang berbicara tentang khalifah. Ia berpandangan bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena Nas tidak tegas mempermasalahkan untuk membentuk negara, dan Suyuti menambahkan dalam karangannya melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia. Abdul Jabbar menempatkan kepala negara pada posisi yang sama dengan umat Islam lainnya. Menurutnya, kepala negara bukan sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan Syiah atau pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk menduduki kepala negara. Menurutnya, kalangan mana dan siapapun
boleh menjadi kepala negara asalkan ia mampu melaksanakannya. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri. Sebagai aliran rasional, Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengetahui 4 hal, yaitu Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, baik dan jahat, serta mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Berdasarkan pendekatan ini, maka pembentukan khalifah atau negara adalah bagian dari kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.